Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Arifah Zahra and my NIN number is G0002148083. And now I want to explain you about the material today about the title is Pembelajaran Sejarah Peradaban Islam pada Masa Safawi dan Mughal. Okay, check this out. Okay, learning the history of Islamic civilization during the Safawi and Mughal empires. After the end of Khulafaur Rashidin era, the history of Islamic civilization was marked by the establishment of Islamic dynasty, which played a role in the spread of Islam. However, after the destruction of the Abbasid dynasty due to attack from the Mongol army, the light of Islam dimmed. Wars and struggles for Islamic power occurred everywhere. Even Islamic science books have been destroyed. And the overall political situation of Muslims only experienced progress again after the development of three great empires, namely the Ottoman Empire in Turkey, the Safawi Empire in Persia, and the Mughal Empire in India. Oke teman-teman, jadi di sini diterangkan setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, sejarah peradaban Islam telah diwarnai dengan berdirinya dinasti-dinasti Islam yang berperan dalam penyebaran agama Islam. Akan tetapi setelah hancurnya dinasti Abbasiyah karena serangan dari tentara Mongol, cahaya Islam yang dulunya sempat menaungi nyaris beberapa bagian di dunia ini sempat redup. Kemudian peperangan dan perebutan kekuasaan Islam terjadi di mana-mana. Bahkan hingga buku-buku ilmu pengetahuan Islam telah dimusnahkan oleh bangsa Mongol pada saat itu. Keadaan politik umat Islam pada saat itu secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah berkembangnya atau setelah adanya tiga kerajaan besar, yaitu kerajaan Utsman di Turki, kemudian kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Okay, the first hour discussing today is Safawi Kingdom. Since Safawi al-Din began leading the Safawiyah until Shah Ismail proclaimed the founding of the Safawi Kingdom in 1501, the Safawi order experienced two phases in its struggle. The first is in the period 1301 until 1447. The Safawi movement was still a purely religious or cultural movement with the Safawi order as a means. And the second, in the period at 1447 until 1501, the Safawi order turned into a political movement or structural political, with its leader Junaid bin Ali in 1460. Junaid was killed. Then he was replaced by his son Haidar, but he didn't succeed either. Before he died, or Haidar died, Haidar appointed his youngest brother, the name is Ismail. After that, after successfully conquering the city of Tabriz, Ismail then proclaimed the establishment of the Safawi kingdom with Shia Itsna Asyariyah as the state ideology in 1501 Masehi. Sejak Safi al-Din memimpin tarekat Syafawiyah kepada Syah Islam sampai hingga Syah Ismail memproklamirkan berdirinya kerajaan Safawi pada tahun 1501, tarekat Safawiyah mengalami dua fase dalam perjuangannya. Jadi kerajaan Safawi ini pada awalnya itu adalah hanya sebuah gerakan tarekat atau jalan yang harus ditempuh seorang sufi dengan tujuan untuk berada sedekat mungkin dengan Tuhan, yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Kemudian tarekat ini diberi nama tarekat Safawiyah karena berasal dari nama pendirinya yakni Safi al-Din. Nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi berubah ke arah gerakan politik. Jadi Safi al-Din al-Ardabili
adalah keturunan dari Imam Syiah yang ketujuh, yaitu Musa al-Kazim. Oleh karena itu, dia itu masih merupakan keturunan Rasulullah dari garis putrinya atau Fatimah Az-Zahra. Jadi kerajaan Safawi ini secara resmi berada di Persia pada tahun 1501 Masehi ketika Syah Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja atau Syah di Tabriz, kemudian menjadikan Syiah Itsna Asyariyah sebagai ideologi negara. Jadi di kerajaan Safawi pada saat itu agama yang dianut adalah agama Syiah. Kemudian di masa yang kedua tadi ya, ketika Syah Ismail memproklamasikan dirinya, ketika setengah periode awal berdirinya kerajaan Safawi itu hanya merupakan suatu tarekat Islam yang berbasis keagamaan, kemudian di setengah periode berikutnya itu berbasis politik dengan Syah Ismail yang mengangkat dirinya sebagai raja atau pemimpin di Safawi Kingdom, kerajaan Safawi. Okay, the next slide. Development and progress of Safawi Kingdom civilization. The glory of the Safawi Kingdom was only released during the reign of Sheikh Abbas the Great. Progress achieved by the Safawi Kingdom include. Jadi perkembangan dan kemajuan kerajaan Safawi nggak langsung diraih dari raja yang pertama atau Syekh Ismail tadi memimpin, tapi kerajaan Safawi ini baru terwujud atau baru mengalami masa kejayaan atau keemasan ketika pada masa pemerintahan Syekh Abbas yang agung, Syekh Abbas the Great, raja yang kelima, dan beberapa capaian yang telah dicapai oleh kerajaan Safawi itu sebagai berikut. The first is from political. The reign of Abbas I was the peak of the glory of the Safavid kingdom. Politically, he was able to overcome various domestic crises that disrupt the stability of the country and succeed in reclaiming territories that had been seized by other kingdoms during the time of previous kings with his political reform. Yang pertama itu ada kemajuan di bidang politik. Pada masa kekuasaan Abbas yang tadi merupakan puncak dari kejayaan kerajaan Safawi, secara politik dia atau Abbas itu mampu mengatasi berbagai kemelut yang terjadi di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara, kemudian berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain di masa-masa sebelumnya dengan reformasi politiknya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas dalam rangka memulihkan politik kerajaan Safawi. Yang pertama, ada 3 langkah. Yang pertama yaitu mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan dan pengontrolan dari pusat. Kemudian yang kedua yaitu berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kiziblas atas kerajaan Safawi. Kiziblas sendiri itu adalah suatu tentara ya. Jadi suatu koloni tentara yang mengenakan surban merah yang berumbai 12 sebagai simbol Syiah Imamah 12. Jadi di sini Abbas berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kiziblasa atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, Circassia yang telah ada sejak Raja Tam I. Dikumpulkan kemudian dijadikan suatu koloni pasukan lagi untuk mengimbangi agar pasukan Kiziblasa tidak mengalami dominasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Kemudian yang keempat atau terakhir itu adalah berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pada saat khutbah Jumat. Jadi itu merupakan langkah-langkah untuk memulihkan politik yang berada di kerajaan Safawi. And the next is the second development and progress of Safawi Kingdom civilization is about religion. During Abbas time, religious policies were no longer like those of the previous Khalifahs, who always insisted that Shiism become the state religion, but he instilled an attitude of tolerance. Shiite beliefs are no longer a compulsion. Even Sunnis can live freely and practice their religion
Not only that, Christian priests are allowed to develop their religious teaching freely because many Armenians have become loyal residents of the city of Isfahan. Yang kedua, perkembangan yang kedua yaitu ada kemajuan di bidang keagamaan. Pada saat masa pemerintahan Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti pada masa Khafilah atau pemimpin yang sebelumnya, yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara. Tapi pada masa Abbas ini, ia menetapkan atau menanamkan sistem sikap toleransinya. Jadi paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan. Bahkan orang-orang Sunni yang menganut paham Sunni bisa hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Kemudian bukan hanya itu, pendeta-pendeta yang beragama Nasrani pun diperbolehkan mengembangkan ajaran agama dengan leluasa, sebab sudah banyak bangsa Armenia yang telah menjadi penduduk setia di kota Isfahan. Okay. The next slide is still about development of Safavid Kingdom. The third is about economy. The political stability of the Safavid Kingdom during the time of Abbas apparently secured the development of the Safavid economy, especially after the Hormuz Island were controlled and the part of Qumran was changed to Bandar Abbas. Oke, yang ketiga itu ada kemajuan di bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi, terlebih setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumurun diubah namanya menjadi Bandar Abbas. Jadi dengan dikuasainya Bandar Abbas ini atau pelabuhan Abbas ini, salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Jadi di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian terutama di daerah bulan sabit subur or fertile region. Okay, the next development is about science and art. In Islamic history, the Persians were known as a highly civilized nation who were instrumental in developing science. As for the field of art, progress in the field of architecture, art was marked by the erection of a number of magnificent buildings that beautified Isfahan as the capital as the kingdom. A number of mosques, schools, hospital, bridges that extend over Zender Road and Shil Sultan Palace. The city of Isfahan is also beautified with a tourist garden. Oke, kemajuan yang terakhir di bidang bagi bangsa atau kerajaan Safawi itu tentang kemajuan yang berada di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Kalau meninjau sejarah Islam, bangsa Persia itu terkenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi, teman-teman, dan sangat berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak heran apabila pada masa kerajaan Safawi pun, terlebih ketika masa kejayaan atau Raja Abbas berkuasa, tradisi keilmuan terus berkembang. Berkembang ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Safawi tidak lepas dari suatu doktrin mendasar bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad itu terbuka selamanya. Kaum Syiah tidak seperti kaum Sunni yang mengatakan bahwa ijtihad telah terhenti dan orang mesti taklid saja. Jadi di sini kaum Syiah tetap berpendirian bahwasanya mujtahid tidak terputus selamanya. Kemudian untuk art atau seni, di bidang seni, kemajuan dalam bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sebuah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan pada saat itu. Jadi sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zender Road dan istana Chihil Sutun itu sudah dipugar atau sudah didesain dengan indah gitu. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Jadi ketika Raja Abbas the Great yang membawa kerajaan Safawi ke masa kejayaan itu wafat, ketika beliau wafat, beliau meninggalkan di Isfahan itu sendiri ada sejumlah 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 tempat pemandian umum. Kemudian unsur kesenian lainnya itu terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya. Serta ada satu peninggalan Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 dan Masjid Sheikh
Quds Allah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Okay, and the last part of Safawi Kingdom is cause of the decline and destruction of the Safawi Kingdom. There is 4 points. The first is there were a prolonged conflict with the Ottoman Empire. And the second is there was moral decay that hit some of leaders of the Safawi Kingdom. The third is the Ghulam troops formed by Abbas apparently did not have a high fighting spirit like the spirit of the Qizilbash. And the last is internal conflict often occur in the form of power struggles among the Palace family. Oke, jadi di sini part terakhir tentang Safawi Kingdom atau kerajaan Safawi ada sebab yang menjadi penyebab kemunduran dan kehancuran dari kerajaan Safawi. Di sini diterangkan ada 4 poin. Yang pertama yaitu adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Jadi berdirinya kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani. Karena Utsmani itu menganut paham Sunni. Jadi sehingga tidak pernah ada perdamaian di antara kedua kerajaan besar ini. Kemudian yang kedua itu ada terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi. Di sini diterangkan bahwa di masa akhir kepemimpinan itu terdapat Raja Sulaiman yang merupakan seorang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam, sehingga selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Husain yang saat itu memimpin kerajaan Safawi ini. Kemudian yang ketiga itu ada pasukan Ghulam yang tadi dibentuk agar dengan tujuan agar pasukan Qizilbash itu tidak mendominasi, akan tetapi pasukan Ghulam ini tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti tentara Qizilbash tadi. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Jadi kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Kemudian yang terakhir itu ada sering terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Jadi krisis abad 18 mengantarkan kepada berakhirnya sejarah Iran pramodern karena hampir di seluruh wilayah muslim periode pramodern yang berakhir dengan intervensi penaklukan bangsa Eropa dan dengan pembentukan beberapa rezim kolonial, maka dalam hal ini konsolidasi ekonomi dan pengaruh politik bangsa Eropa telah didahului dengan kehancuran Imperium Safawiyah dan dengan liberalisasi ulama. Okay, this is enough about part of Safawi Kingdom. We are next to the next lesson is Mughal Kingdom in Delhi. The first is process of formation of the Mughal Empire in India. The Mughal Empire was founded a quarter of a century after the founding of the Safavi Empire. So, among the 3 great Islamic kingdoms, the kingdom is the youngest. This kingdom is youngest. The Mughal Empire was not the first Islamic empire in the Indian subcontinent. The beginning of Islamic rule in India occurred during the time of Khalifah Al-Walid from the Umayyad dynasty. The conquest of the region was carried out by the Umayyad army under the leadership of Muhammad ibn Qasim. By mobilizing his military finally in 1525, Masehi his success in conquering the Punjab with its capital, Lahore, and 1526, there was a terrible battle between Ibrahim troops and Babur in Panipat. Babur succeeded in entering the city of Delhi on April 21, 1526 as the winner and established the government which found the Mughal Empire in Delhi. Oke, jadi di sini kita akan membahas proses pembentukan kerajaan Mughal yang berada di Delhi atau India. Jadi teman-teman, kerajaan Mughal ini berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi kan tadi ada 3 kerajaan besar yaitu Utsmani di Turki, Safawi di Persia, kemudian
Mughal Empire di India ini merupakan kerajaan yang termuda. Namun, kerajaan Mughal ini bukanlah kerajaan Islam pertama di daerah benua India, karena awal kekuasaan Islam di wilayah India sudah terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. Kemudian penaklukan di wilayah India itu pada zaman dahulu dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad Ibnu Qasim. Kerajaan Mughal sendiri berada di India dengan Delhi sebagai ibu kota yang didirikan oleh Zaharuddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fargana. Babur sendiri mewarisi Fargana dari ayahnya ketika berumur 11 tahun. Kemudian pada umur 1400 pada tahun kemudian pada tahun 1494 Babur telah berhasil menduduki Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah dengan bantuan dari Raja Safawi atau Ismail I yang merupakan pendiri dari Raja Safawi. Kemudian di tahun 1504 kota Kabul di Afghanistan berhasil diduduki. Setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Raja Babur ini melanjutkan ekspansinya ke India untuk melawan Raja Ibrahim Lodi sebagai penguasa India. Karena pada saat itu di India terjadi krisis pemerintahan, maka menguntungkan pihak Raja Babur untuk mengekspansi daerah pemerintahan India itu. Kemudian Babur dan beserta pasukannya berhasil memasuki kota Delhi pada tanggal 21 April 1526 sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahan dengan mendirikan kerajaan Mughal di Delhi. Jadi setelah berhasil menaklukkan dari wilayah Afghanistan maju terus hingga India berhasil ditaklukkan, baru kemudian berhenti di sana dan membangun suatu empire atau kerajaan baru, Mughal Empire in India. The next slide is development and progress of Mughal kingdom civilization. This is the first about politik and social. Kini kita beralih ke slide berikutnya, itu tentang tentang perkembangan dan kemajuan peradaban pada saat kerajaan Mughal. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang politik and social. Kemajuan di bidang politik dan sosial. The peak of the glory of the Mughal Empire occurred during the reign of Humayun's son or Akbar Khan. Akbar's system of government was militaristic. Akbar's success in expanding his territory to Kashmir and Gujarat. Officials are required to take part in military training. Akbar's policy, which was very famous and success in uniting his people, was sulhul or universal tolerance. Kemudian yang pertama itu ada bidang politik dan sosial. Puncak kejayaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra dari Humayun, yaitu Akbar Khan. Kemudian sistem pemerintahan yang dianut itu militeristik. Kemudian Akbar berhasil memperluas wilayah sampai Kashmir dan Gujarat. Kemudian pejabatnya diwajibkan mengikuti latihan militer, di mana politik yang diterapkan oleh Akbar sangat terkenal dan berhasil menyatukan rakyatnya, itu adalah politik sulhul atau toleransi universal. Jadi dengan politik sulhul atau universal ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan etnis dan agamanya, sehingga di masa Akbar kerajaan tidak dijalankan dengan kekerasan. Walaupun pemerintahan yang dianut itu militer, tapi tidak dengan kekerasan. Karena Akbar sangat menyatu dengan rakyat, bahkan rakyat dari berbagai agama tidak dipandangnya sebagai orang lain. Amir-amir dan sultan-sultan Islam yang selama ini berkuasa di daerahnya sendiri dengan cara kesewenang-wenangan bersama dengan para maharaja Brahmana bisa rukun dengan maharaja Brahmana. Jadi berkat Akbar semuanya telah menjadi tiang bagi sebuah imperium Islam yang besar di benua India. Jadi Akbar telah menyatukan ya antara berbagai keagamaan yang ada di sana dan sosial yang di sana disatukan melalui agama dengan menganut sulhul or universal tolerance atau toleransi universal. Okay, the next development is or progress of Mughal kingdom civilization is about science and art. Science
science, art, and culture during the Mughal Empire advanced quite rapidly, especially during Akbar time. Jadi pada saat Akbar juga, jadi pada masa kemasan kerajaan Mughal ini terdapat pada masa Akbar Khan, itu sains dan seni juga mengalami kemajuan dan budaya juga mengalami kemajuan. Jadi di bidang pengetahuan, kebahasaan Akbar telah menjadikan 3 bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Kemudian Akbar telah memodifikasi 3 bahasa tersebut ditambah dengan bahasa Hindu yang kemudian menjadi bahasa Urdu. Di bidang filsafat cukup maju dan satu di antara tokohnya adalah Akbar sendiri. Sementara ahli tasawuf yang terkenal pada masa itu adalah Mubarak, Abdul Faidil, dan Abdul Fadl. Kemudian ada banyak karya seni yang paling menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun bahasa India. Jadi berdasarkan tadi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan, seni, dan budaya pada masa kerajaan Mughal mengalami kemajuan yang sangat pesat, terlebih pada masa Akbar berkuasa atau memimpin pemerintahan. Okay, the next or the last about development civilization of Mughal kingdom is about economy. The main economic sector of the Mughal Empire come from our agricultural products such as grain, cotton, indigo, spices, etc. These agricultural products we are even export to European countries, Africa, Arabia, and Southeast Asia, along with handicraft products such as woven cloths and thin cloths, which is widely product in Gujarat and Bengal. Jadi sektor ekonomi utama di kerajaan Mughal berasal dari pertanian, biji-bijian, padi, kapas, rempah-rempah, gitu ya. Jadi pada saat itu pun mereka bahkan bisa mengekspor ke negara Eropa, Asia, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara bersama dengan hasil kerajinan seperti pakaian tenun dan kain tipis yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengal. Jadi pada saat itu memang mencapai puncak kejayaan atau keemasan bagi bangsa Mughal karena bisa mengekspor ke bangsa-bangsa lain terkait sumber daya alam atau bahkan kerajinan yang dibuatnya sendiri. Jadi kemudian terlebih pada saat Abbas memang terjadi kemajuan yang sangat pesat baik dari berbagai banyak bidang yang mempengaruhi kestabilan kerajaan. Kemajuan yang dicapai Akbar dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Ketiganya merupakan sultan-sultan besar Mughal yang didukung dengan berbagai kecakapan dan kekuatan militer. Akan tetapi setelah terjadi pergantian raja-raja sesudahnya, kerajaan Mughal mulai menghancuran. And this is the last part about kerajaan Mughal, cause of decline and destruction of the Mughal kingdom. This is 4 point. Jadi ada beberapa sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal yang di sini berada atau terbagi menjadi 4 poin. The first is there has been stagnation in the development of military power. The second, I want to explain the first. The first is terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal karena adanya kelemahan di bidang maritim atau tentara maritim Mughal. Jadi tidak terdeteksi ketika ada tentara Inggris ke sana. The second is a moral decline and a culture of luxurious living among the political elite. Jadi di sini ada kemerosotan moral dan budaya hidup mewah yang terjadi atau yang dilumrahkan, dibiasakan di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. The third is Aurangzeb's approach was too harsh in implementing Islamic law. Jadi ada pendekatan Aurangzeb yang terlampau keras atau terlampau memaksakan dalam melaksanakan syariat Islam tanpa adanya toleransi antar umat beragama Islam dan Hindu, sehingga terjadi juga konflik antar agama yang sulit untuk diatasi oleh sultan atau penerus kerajaan berikutnya. The last part is all the heirs
to the royal throne is the last half were weak people in the field of leadership. Jadi pewaris tahta kerajaan separuh kepemerintahan terakhir itu orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki passion di bidang kepemimpinan yang menyebabkan kehancuran dari kerajaan Mongol ini. Okay, maybe it's enough about explaining the material today about pembelajaran sejarah peradaban Islam pada masa Safavid and Mughal. Maybe it's enough from me. I'm sorry if is there a mistake, and if you have any question, please tell me in kolom komentar. Okay, maybe it's enough from me. Syukran ala husni minkum. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.